Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titlenya. Kita hilang. Yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa title-nya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi, hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Jadi anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya adalah Menteri Keuangan yang pertama kali, Pak Hadianto, waktu itu Busum, membangun neraca, dan kita antara hatinya bergetar, jiwa kita itu berdenyut, bangga banget neraca kita bangun. Terus dapatnya disclaimer dari BPK, it's okay, tapi at least we try. Kita bangun dulu, kita kumpulkan. Pak Hadianto adalah Dirjen Kekayaan Negara pertama ya Pak ya. Waktu pertama kali kami membangun yang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beliau menjadi dirjennya. Pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset barang milik negara. Wah, ceritanya seru banget, seru banget. Itu kalau dibikin cerita kayak apa Wiro Sableng 212 itu bisa panjang banget. Ada di Kementerian Keuangan saja, kita lihat, wih, ternyata kita nggak punya title. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Itu real story. Jadi jangan lupa Kementerian Keuangan depan itu adalah gedung Dendels dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai, sebetulnya waktu itu adalah headquarter-nya VOC kan. Sebelum VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu heroik kita melakukan tahun 2000 berapa Pak Hadianto? 2006-2007, the whole effort kita lakukan untuk membangun barang milik negara. Dan tentu saja kita disclaimer, karena masih banyak ada yang cuma ditaruh aja, pokoknya masuk neraca dulu supaya nggak hilang. Kemudian kalau ke TNI Polri, mereka TNI bilang, wah jangan dibukukan, ini rahasia, ini semua persenjataan kita. Tapi ada helikopter yang sudah nggak dipakai, yang harusnya dimusnahkan, ya tidak dimusnahkan, pokoknya itu rahasia. Jadi untuk membangun kepercayaan semuanya, termasuk waktu itu hampir semua kementerian lembaga punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ya, 2006, 2007 ke 2018 sekarang, it is only 10 or 12 years. Waktu saya jadi Menteri Keuangan yang pertama, within this 12 years sebetulnya this republic has a revolusi yang sangat luar biasa besar di dalam pengelolaan barang milik negara. Dan itu bertahap. Waktu itu setiap kementerian negara sampai kita kulon-nuwon datengin bilang, Mbak, kita harus lakukan. Bayangkan dulu jalan kita nggak pernah inventorize.
Kita nggak pernah tahu kita udah bangun berapa jembatan, kita nggak tahu berapa sekolah kita bangun, universitas pun kita nggak tahu. Ada universitas kompleksnya sudah nggak tahu digrogotin sama entah siapa, tiba-tiba hilang, colak sini, coek sini. Itu terjadi. Maka kalau sekarang kita ini sudah WTP, kelihatannya gambar tangganya indah itu ya, merah, kuning, hijau. Saya nggak tahu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, mestinya gitu. Tapi itu menggambarkan the evolution dari kita sekarang, kita sudah masukkan dalam, sudah divaluasi, sudah diadministrasikan, dan bahkan saya minta sekarang adalah pemanfaatan.